أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى أيضا بآيات أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين من المهتدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin tamu-tamu Allah, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah limpahan, rahmat karunia, hidayah inayahnya, terutama nikmat kesehatan lahir dan batin serta nikmat iman dan Islam yang dititipkan kepada kita semua. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita karena nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, sebagai kaumnya dan sebagai terutama makhluknya yang insyaallah kita diberikan selalu kebahagiaan fid dunya hatta al-akhirah. Salawat serta salam selalu tercurah buat panutan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang kami baca pada rukun khutbah tadi, maka khatib mencoba mengambil judul yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam arti kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosan khatib mengajak kepada diri khatib, kepada jamaah semuanya, kepada keluarga kita khususnya, marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik kita menghadap Allah Azza wa Jalla kecuali wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa yang bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Mudah-mudahan kita diakui sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal.
beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk, yakni tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tidak heran dan sudah seharusnya bagi kita umat Islam untuk mensyukurinya, untuk menyambutnya, bahkan merayakan hari yang mulia untuk mengajarkan ajaran Islam dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan karunia yang paling akbar yang Allah berikan kepada alam semesta. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menyempurnakan akhlak dan juga menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu diutusnya Rasulullah di samping menyempurnakan akhlak manusia, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebar keberkahan, menjadikan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Karena itu kita semua dianjurkan untuk berbahagia dengan hari kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah di mana Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dalam surah Yunus ayat 58 Allah menyatakan, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Merayakan dan berbahagia dengan datangnya suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara bagi kita semua untuk mensyukuri anugerah yang telah Allah berikan tersebut. Dan ini akan menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua wajib untuk berbahagia dan bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang derajatnya dan kemuliaannya melebihi para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan keberadaan alam semesta ini pun tidak lain hanya karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menciptakan alam semesta seandainya bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, ini mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu min man laulahu lam tukhrajid dunya minal adab. Yang artinya bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertarik pada dunia, andai saja tanpa keberadaannya maka dunia tidak akan pernah ada. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia dan paling agung melebihi nabi-nabi yang lain. Di antaranya seluruh nabi hanya diberi gelar yakni alaihissalam, tapi satu khusus derajat kemuliaan seorang Rasulullah yakni
Muadzin tadi sebelum khutbah, sebelum azan berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, bayangkan, Allah saja yang sebagai khaliq, sebagai pencipta makhluk, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa memberikan syafaat kelak yaumil qiyamah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan apabila ada dalam suatu majelis ilmu yang di dalamnya tidak dibacakan salawat, beribu maaf, majelis itu disebut majelis bangkai. Maka tepatlah Rasulullah katakan, Allah nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak dikatakan beriman apabila dia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar saja kalau hari ini kita patut bersyukur karena kita ditakdirkan sebagai umat daripada Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah kitab Al-Busiri dalam qasidahnya dinyatakan, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rasli kunna akramul umam. Tatkala Allah panggil Nabi pengajak kita karena ketaatannya kepada Allah dengan panggilan Rasul termulia, maka jadilah kita umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Itulah beberapa alasan bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjadi umatnya, maka kita memiliki nabi yang paling mulia melebihi nabi-nabi sebelumnya. Dan dengan menjadi umatnya pula, maka kita menjadi umat termulia melebihi umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu sudah tiba saatnya bagi kita semua untuk kembali bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan kita dengan bulan Rabiul Awwal, bulan yang sangat mulia karena pada bulan ini diutusnya, bahkan dilahirkannya manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah SAW. Demikianlah khutbah Jumat perihal mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa sallallahu wa Alhamdulillahilladzi tatimu shalihat
ونعمة السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين قاضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل الستات المتممين بأسرة الكرام وعن سائر البلدان المسلمين من عفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله